Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cindy Fatika Putri dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, kelas BSA 5B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pragmatik lintas budaya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pragmatik itu sendiri. Pragmatik adalah ilmu linguistik yang membahas tentang penutur dan mitra tuturnya. Dan pragmatik ini mempunyai ruang lingkup tersendiri menjadi bidang kajiannya, dan ia terdiri seperti deksis, implikatur, sintaksis, dan pragmatik. Contoh pragmatik sendiri, seperti ketika dalam kuliah online, seseorang kehabisan paketnya, dan ia berujar kepada seorang temannya, "Sepertinya tempat membeli paket di sini jauh. Bisakah saya minta paket?" Dari contoh tersebut, ada makna yang tersirat, yaitu sebenarnya seseorang itu ingin meminta hotspot kepada temannya, tetapi secara tidak langsung dia mengungkapkannya secara pragmatik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pragmatik lintas budaya. Pragmatik lintas budaya adalah ilmu mengenai tindak tutur, ilmu yang mempelajari mengenai tindak tutur, namun tidak hanya terfokus pada satu bahasa saja, melainkan beberapa bahasa yang digunakan oleh satu masyarakat tertentu. Contoh dari pragmatik lintas budaya itu sendiri seperti pada zaman dahulu, nenek moyang kita sering mengibaratkan orang-orang yang berkulit putih itu diibaratkan dengan kapas atau beras, karena pada zaman itu hanya kapas dan beras yang sering tumbuh di daerah mereka. Sedangkan di daerah yang bersalju, mereka sering mengumpamakan orang-orang yang berkulit putih itu dengan salju. Maka dari sini terlihatlah perbedaan pemahaman budaya dari kedua daerah tersebut. Contohnya lagi, di satu daerah, bila ada anak kecil lahir, maka pantang bagi mereka memuji anak kecil itu dengan istilah cantik atau ganteng. Karena di tempat mereka itu diyakini bahwa memuji anak kecil yang baru lahir itu akan mendapatkan penyakit. Jadi jika tetap ingin memuji atau memberikan pujian kepada anak kecil itu, sebutlah mereka dengan istilah yang buruk. Nah, inilah merupakan contoh kultur antara bahasa dan budaya. Selanjutnya, pragmatik lintas budaya itu mempunyai beberapa unsur-unsur. Yang pertama adalah unsur ruang. Ruang adalah mengatur. Yang pertama adalah ruang. Ruang yaitu mengatur jarak kedekatan antar individu. Seperti misalnya di daerah kota-kota besar, itu hubungan antar individunya lebih erat dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Yang kedua adalah waktu. Yang kedua adalah waktu. Waktu yang bersifat monokronis, seperti di daerah Jerman, mereka itu sering mempergunakan waktu mereka dalam tepat waktu. Berbeda dengan di Indonesia, bahwa Indonesia itu suka mengerjakan satu pekerjaan dalam beberapa waktu. Setelahnya adalah agama dan sejarah, dan selanjutnya adalah hierarki kekuasaan. Cukup sekian pembahasan dari saya. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.